Budi Aristiadi, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media sekalian, jadi intensifnya kegiatan perjudian online menjadi keresahan kita bersama. Menurut estimasi, nilai transaksinya bahkan bisa mencapai 160 triliun sampai 350 triliun per tahun. Kondisi tersebut mendorong kami meningkatkan upaya pemberantasan perjudian online, sekaligus merupakan salah satu prioritas saya sebagai Menteri Kominfo. Selama beberapa bulan, saya sebagai Menteri, Kementerian Kominfo telah mengambil langkah-langkah tegas melakukan pemberantasan konten perjudian online. Dari 18 Juli hingga 18 Oktober 2023, kami sudah mengeksekusi pemutusan akses 425.506 konten perjudian, di mana 237.098 konten diantaranya berasal dari situs, alamat internet protokol, IP address, sebanyak 17.235 konten, dan file sharing dan 171.175 konten dari media sosial. Saya juga telah meminta kepada para internet service provider, ISP, dan operator seluler untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online dengan memastikan ketepatan sinkronisasi sistemnya pada database situs yang mengandung konten perjudian, serta dengan segera menindaklanjuti permintaan pemutusan akses yang kami sampaikan. Upaya kami tidak hanya berhenti pada pemberantasan konten perjudian online, kami juga memperluas upaya kami hingga pemblokiran rekening yang memfasilitasi aktivitas perjudian. Beberapa waktu lalu, kami telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemblokiran terhadap 2.760 rekening sejak 17 Juli 2023 hingga 18 Oktober 2023. Kami juga telah meminta agar Bank Indonesia meningkatkan upaya pencegahan aktivitas perjudian online. Saya bahkan telah memberikan teguran keras kepada Meta Platform karena masih temukan berbagai macam konten judi online di platform mereka, terutama untuk promosi. Dalam teguran tersebut, pada intinya kami meminta Meta untuk dalam waktu 1 kali 24 jam segera menghilangkan konten-konten promosi perjudian di platform mereka, dan iklan tersebut dengan segera dieksekusi, di-remove oleh Meta. Meta ternyata merespon dengan sangat baik atas permintaan saya. Berdasarkan laporan yang kami terima, hingga 11 Oktober 2023, Meta telah menindaklanjuti teguran tersebut dengan menghapus lebih dari 1,65 juta konten perjudian, serta lebih dari 450.000 iklan perjudian yang menargetkan pengguna di Indonesia, serta melanggar kebijakan Meta. Dengan ini, Kementerian Kominfo sangat mengapresiasi langkah-langkah apa yang Meta lakukan. Langkah gerak cepat Meta menindaklanjuti teguran keras Kominfo menunjukkan bahwa penanganan konten perjudian online membutuhkan komitmen serius semua pihak. Karena melalui komitmen tersebut, upaya take down konten yang kami lakukan dapat saling melengkapi dengan upaya platform, sehingga penanganan judi online dapat berlangsung jauh lebih optimal. Pemberantasan judi online akan terus-menerus kami lakukan secara tegas dan serius. Kami tidak segan-segan memberikan teguran atau bahkan memberikan sanksi berat kepada platform yang masih membandel dan tidak serius dalam penanganan konten judi online ini. Namun, upaya serius apapun yang kami lakukan atau yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo tentu belum bisa memberantas judi online sampai tuntas. Untuk itu kami selalu mendukung ketegasan aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dalam menangkap para pelaku, bandar, influencer, atau pihak-pihak lain yang memfasilitasi kegiatan judi online. Itu pun kami rasa belum cukup. Peran aktif masyarakat menggaungkan anti judi online di lingkungan sekitar sangat diperlukan.
menjaga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar kita untuk memerangi judi online menjadi langkah konkret pemberantasan penyakit masyarakat ini. Sebagai penutup, saya mengajak seluruh stakeholder untuk terus menjaga keluarganya dari ancaman judi online, serta memperkuat kolaborasi sehingga kita bisa mewujudkan internet yang produktif dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan dapat mohon mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi yang disiapkan. Oke. Kita akan 3 pertanyaan, teman-teman ya. Langsung dari mana? Nama? Saya Kori dari Tempo, Pak. Siap. Saya ingin nanya, Pak. Ini kan faktanya situs judi online ini selalu muncul ya, Pak. Maksudnya kalau dari Kominfo sendiri ada langkah konkret nggak Pak yang sekiranya itu judi online ini benar-benar dibasmi gitu Pak? Karena kan sepertinya platform-platformnya terus bermunculan gitu Pak. Bahkan tadi Pak Budi juga menyampaikan bahwa perputaran uangnya sampai 350 triliun per tahun kan. Nah kira-kira langkah konkret yang sekiranya mungkin yang terbaru apa yang dilakukan Kominfo Pak? Dan kalau ada mungkin data peningkatan jumlah platform itu Pak, ada peningkatan nggak dari bulan ke bulannya gitu Pak? Terima kasih. Nanti disampaikan itu. Dari selama 3 bulan aja sudah, Meta saja sudah meremove, menyapu, memblokir itu hampir 2 juta lebih loh. 1.650.000 yang mengandung iklan-iklan di remove, diblokir. Terus 450.000 apa itu kurang konkret 3 bulan sekian. Bahwa masih ada ya pasti, karena kan kecanggihan teknologi. Tapi kan kita udah lebih konkret. Nanti peningkatan kita kasih datanya, peningkatan sangat signifikan. Bayangin loh, 3 bulan sudah Meta saja udah komit hampir 2 juta. Iya, dan kami sudah mengerahkan artificial intelligence, AI, untuk terus memantau mana-mana situs yang mengandung perjudian. Kita nggak bilang udah hilang 100%, tapi sudah sangat signifikan. Gitu loh. Ya, Mas, Tempo. Mbak, perempuan dulu biar ada gendernya. Keseimbangan. Gender equality. Itu kan laporan PPATK Dari itu siapa Pak. dulu? Oh ya Pak. Leni Pak dari Kata Data. Laporan PPATK sebut petani, buruh, Ya. ibu rumah tangga, pelajar paling banyak tuh Pak main judul. Faktornya apa aja Pak? Terus pengelola judi online banyak kan dari negara mana Pak? Kemudian udah ribuan rekening bank diblokir, itu efeknya gimana Pak? Ya. Kemudian katanya mau Starlink harus diatur terkait judi online. Urusan Starlink nanti. Ini urusan judi online dulu. Oke. Ya Mbak, kamu borongan nih kayak ini. Jadi nanya soal petani, rakyat kecil. Itulah kegelisahan Presiden Joko Widodo yang diamanatkan pada saya. Untuk supaya judi online ini jangan merusak masyarakat. Bayangin kalau taruhan cuma 200 rupiah. Sekali main. Jadi karena itulah kita melakukan langkah serius, dan ini kan terlihat nyata, gitu. Yang tadi Mbak tanyakan kan. Terus yang kedua adalah soal negara mana? Ya negaranya ya yang memperbolehkan judi lah. Mana? Kamboja, Filipina, itu kan servernya di sana. Begitu, Mbak. Ya, kalau yang judinya ilegal mana ada ditaruh di situ? Kalau judinya ilegal, pasti negara-negara yang melegalkan judi. Ya, sebut aja Filipina, Kamboja, gitu aja. Bahwa servernya para bandar judi online Indonesia ada di Filipina dan Kamboja, kata Pak Menteri, gitu kan. Ya. Oke, satu lagi, silakan. Oh, soal rekening, Bang, itu kan udah 2.760 rekening blokir. Nanti kita itu kan kalau ranah memblokir rekening itu kan ranahnya OJK, ya. Nanti kami akan tindak lanjuti dengan pertanyaan kelanjutannya. Karena kalau sita rekening itu harus urusan pengadilan. Kalau blokir kan dia udah nggak bisa dipakai lagi kan. Nanti kita tanya itu yang blokir berapa nilainya, teman-teman wartawan mau tahu kan, bisa begitu ya. Itu. Oke Mbak. Ayo. Silakan, Mas. Dari Pak, saya Nata Arman dari iNews.
Izin Pak mau nanya, ini kan kalau misalnya judi online itu kan bersifatnya kan franchise ya ibaratnya. Jadi untuk situs-situs judi online itu meskipun ada ribuan, tapi intinya tetap aja masuknya di satu situs yang di menunya itu berbagai game yang sama. Ya. Gitu. Nah, apakah Kominfo itu sudah menelusuri pusat titik dari situsnya itu di mana, di negara mana, dan mekanismenya seperti apa? Dan untuk langkah pemblokiran itu seperti apa untuk situs? Karena percuma kalau misalnya untuk memblokir pintu masuknya doang, jadi misalnya kayak contohnya kayak bebek apa bla 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 bla, tapi banyak slot, gitulah. ya, gitu, nah, ya. gitu maksudnya. Terus kalau misalnya cuma diblokir itu doang, tetap aja kalau misalnya pusatnya nggak jadi ini, ya gimana mungkin langkahnya? Begini loh, mereka kan pindah-pindah. IP-nya pindah, ininya pindah, ya kan? Alamatnya pindah. Tapi kita udah tahu bahwa ini pusatnya di Kamboja dan Filipina. Gitu. Ya kita berusaha terus menutup itu. Kan promosinya udah kita cegat, rekeningnya kita blokir. Gitu loh. Operator seluler juga udah sama-sama bersama kami untuk mantau. Mereka pakai WhatsApp dari luar negeri nomornya. Betul nggak? Ya kita antisipasi terus. Namanya kan dunia serba terbuka ini. Internet, digital ini kan ruang dan jarak menjadi menjadi sempit gitu loh. So, kita dapat promosinya dari nomor WhatsApp dari negara lain, dari Kamboja, dari Filipina gitu. Yang pasti nomor kita udah nggak dipakai, nomor official kita, ya kan? Begitu. Terus rekening terus diblokir, identifikasi nomornya diblokir. Internet service provider juga saya sudah minta untuk supaya kalau ada yang bocor-bocor ini linknya ketutup. Kita kan berusaha semaksimal mungkin gitu. Tapi namanya teknologi kan kecanggihan ya lawan kecanggihan gitu. Ya. Tapi kan ekosistemnya udah kita buat tidak kondusif lah gitu. Seperti itu. Itu langkah serius kami gitu. Oke? Udah. Baik. Hah? Cukup? Masih ada 4 lagi. Satu lagi. Monggo Mbak, silakan. Ya. Pak, saya Dinda dari Voice of Indonesia. Tadi kan Bapak nyinggung soal AI, Pak. Nah itu AI Ya, buat konten judi online itu cara kerjanya gimana, Pak? Terus ya gini loh, AI itu bisa memantau mana yang situs, mengidentifikasi. Oh ini begitu di scrolling, oh ketemu nih situs-situs judi, diverifikasi, blokir. Bukan manual kerjanya. Enggak kita cari satu-satu. Terus Pak, buat yang judi online yang berkedok donasi ke streamer itu, cara penanganannya gimana Pak? Karena saya lihat masih banyak Pak judi online yang donasi-donasi ke streamer Pak. Itu bukan judi online, itu iklannya. Iya Pak. Itu dikejar juga, kita take down juga. Kita laporkan ke platform, dalam hal ini ke Google, gitu loh. Buat streamernya YouTube-nya nggak diblokir Pak? Apa? Buat streamernya YouTube. Gini loh, kalau soal penindakan hukum itu kan urusannya aparat penegak hukum, bukan urusannya Kominfo. Kominfo kan soal platform, soal teknologi, soal sarana dan prasarana telekomunikasi. Kalau urusan penegakan hukum, kita serahkan ke aparat penegak hukum, ya. Yang penting wartawannya ada yang judi, ya. Ada nggak? Karena waktu awal-awal saya masuk, saya difotoin sama teman-teman saya tuh, ini pegawai kita pada main judi tuh. Untung nggak ada yang ngasih ke saya wartawan main judi slot. Gitu. Ya, korbannya kan gila-gilaan dulu. Pemda, pejabat Pemda, ASN, gitu. Semuanya. Saya pikir itu ya, udah ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri. Ya e-wallet itu BI. BI tadi yang saya bilang itu ya e-wallet. E-wallet yang nggak usah disebutin mereknya ya. Tapi kan apa yang saya maksud BI itu soal sistem pembayaran, payment system. Udah lebih sedikit. Nggak, ibaratnya kalau nggak terlalu signifikan lah. Gitu. Nggak nyampe. Paling puluhan. Yang paling gede ya rekening. Iya, rekening. Terus jalan. Ya nanti kebetulan nanti minggu depan kami akan koordinasi lagi untuk untuk sama-sama membicarakan tentang kelanjutan pemberantasan judi online. Itu belum ada upaya penegakan hukum Pak ya? Oh ada dong, polisi kan beritahunya ada dong. Berapa jumlahnya? Ya tanya polisi, maksud tanya saya. Apa udah? Kan kita memberikan datanya. Pokoknya gini loh, soal penegakan hukum bukan urusannya Kominfo, urusannya aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia. Ya? Apa?
Nah, ini pertanyaan banyak. Itu jangan tanya Kominfo, tanya PPATK. Ya? Kamu ini pertanyaan sensitif, ngeri-ngeri sedap nih. Baik, Yuk. terima kasih. Ya? Dan terima kasih teman-teman, dan terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak